Kalau panjenengan pakai at-tahiyatul mubarakatus shalawatul mubarakatuh minta berkah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh minta berkah. Wa barik ala Muhammad minta berkah. Kama barakta ala Ibrahim minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rukun. Kalau nggak pakai salam juga sah kita salat kanan kiri. 6. Ada enggak dalam salat kita sampai 6 kali minta berkah? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur sehingga kita sudah separuh lebih nih menyelesaikan Ramadan. Kanu mimba di sahabah, sebagian besar sahabat itu mereka pada berdoa kepada Allah ayadkhulur Ramadan sittata ashhurin. 6 bulan sebelum Ramadan udah pada doa agar nyampe dan tuntas. Kita yang nggak pernah doa, oh Allah izinkan kita nyampe di Ramadan. Jadi kita bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, ini jam 7:15 di depan saya. Nanti 7:30 saya berhenti ya. Di 1/4 jam. Ramadan itu dalam bahasa hadis dikenal dengan Syahrun Mubarak. Bulan yang memberkati, bulan berkah. Di kampung saya kalau udah masuk Rajab itu pada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Minta berkah di bulan Rajab, minta berkah di bulan Sa'ban, ke Ramadan nggak minta berkah, tapi tolong sampaikan. Kenapa? Karena qad ja'akum Ramadan, telah datang pada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, aisubutul khair. Menetapnya kebaikan dari kebaikan yang ada, dan semakin kita bertambah usia semakin berkah, barokah. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya berkah juga, berkah, barokah. Yang lagi main HP semua selesai, HP-nya tolong masukkan. Saya setahun sekali ngisi di sini, dan itu pun 1/4 jam. Lagian ini Ramadan. Saya perjalanan jauh 2 jam dari Panjen ke sini. Betul. Saya rumah ke Panjen, bawa mobil, sahur di jalan, perjuangan saya. Ntar pulang lagi 2 jam. Kalau ngantuk tidur itu jam 11 baru nyampe rumah. Di sini kalau saya nyampaikan 1 jam, saya ditinggal pulang oleh panjenengan. Maka setahun sekali ini saya 1/4 jam disimak. Ngapunten. Karena setelah ini nggak ketemu dengan saya, mau nggak nyapa saya, nggak apa-apa. Dimasukkan HP-nya. Saya lagi jelasin. Nah, ini saya menyampaikan buku saya ini tentang barokah, doa berkah. Ya, saya bawa 50 eksemplar. Yang hafal tak kasih satu-satu doa berkah. Asal hafal ya, ajukan tangan.
Betul, saya nggak bohong, saya bawa dan yang hafal nanti saya kasih bukunya ini. Berkah itu yang paling banyak kita minta dalam sholat. Kalau panjenengan pakai at-tahiyatul mubarakatus sholawatu mubarakatuh, minta berkah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, minta berkah. Wa barik ala Muhammad, minta berkah. Kama barakta ala Ibrahim, minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu rukun. Kalau nggak pakai salam ya nggak sah kita salat. Kanan kiri 6. Ada nggak dalam salat kita sampai 6 kali minta berkah? Nggak ada. 6 kali berapa? Kalau 17 rakaat berkah. Jadi kan kalau diundang untuk orang yang menikah, doanya 3 pendek. Barakallahu laka, semoga keberkahan tercurah kepada engkau dalam keadaan bahagia. Wa baraka alaika, misalnya ujian menerpa tentang berkah, gak sampai bubrah rumah tangga. Karena sekarang tahun 2023 kemarin 8.081 orang bercerai Kabupaten Malang. Itu kan gak barokah dia. Karena mungkin nggak sholat. Kalau sholat insya Allah berkah. Dan terakhir, wajah ma'abainakum fi khair. Mudah-mudahan kau disatukan dalam keadaan berkah. Khair itu ya berkah artinya. 3 doa pendek untuk bagi orang yang akan memulai kehidupan, doanya cukup berkah aja. Kalau berkah berlimpah, sekalipun kering, kerontang, gersang, antri itu untuk bisa ke sana. 33 tahun. Dan Mekah dulu itu adalah biwadin gairi dizar'in inda baitikal muharram. Hajar dan Ismail itu tinggal di lembah yang kering kerontang, gersang, gak ada kehidupan, gak ada penduduk, gak ada tumbuhan, gak ada air. Tapi karena berkah diberkati, sekarang orang antri harus ke sana. Berkah jadi penting. Oleh karena itu, salah satu cara untuk agar kita dapat berkah adalah doa. Doanya gini, nanti yang hafal acungkan tangan. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukan hati kami. Karena susah orang bersatu. Berumah tangga aja orang pisah 8.081. Berarti kan susah. Asli memang berumah tangga gak bisa menyatu. Berarti berjamaah dan perbedaan, karena nggak mungkin laki perempuan itu sama, hormonnya ya beda, jenis kelaminnya beda, kadang ada orientasi beda, latar belakang beda, pendidikan beda, keinginan beda. Jadi namanya sepasang itu kan mesti beda. Jadi jangan berhayal ingin sama, mesti bubar. Dengan siapapun nggak akan pernah cocok, karena siang dan malam nggak akan pernah bersatu. Laki perempuan itu ya sepasang berarti gak sama, berarti harus saling melengkapi, saling menggenapi, saling memberi. Niatnya hanya satu, fadfar bidati dinik taribat yadak. Nawaitu untuk nikah itu ibadah. Kalau bukan ibadah, pisah pasti, karena kecewa. Jangankan pasangan, Tuhan aja digugat sama kita, karena keinginan kita nggak pernah tuntas dikabulkan oleh Allah. Ini minta berkah dalam hidup. Lemma alif baina qulubina wa aslih data bainina, perbaiki keadaan kami ya Allah. Sekarang orang kan kondisinya lagi susah sulit, semua orang pada jualan. Siapa yang mau beli? Saya selalu batin, lu saya kata tuku sopo, dari Pajen sampai Malang pinggir jalan semua penuh orang pada jualan matengan. Belum lagi kalau hujan beres, karena dia gaptek, harusnya kan lihat Google curah hujannya berapa, jam berapa, durasi gimana, lebatnya seperti apa, sehingga omsetnya harus dikurangin. Nah, nggak peduli lihat itu, yang penting jualan. Lalu pas waktunya dasar, pas hujan deras, ya Allah, apa nggak kiamat sugro? Itu pasti bangkrut, sak bongkot-bongkot entet. Belum lagi udah ada yang jualan jarak berapa meter, ada yang gratisan. Itu kan mateni sebetulnya. Belum lagi di masjid itu sampai sisa-sisa itu. Saya nyawang tau mau ngambil isin, nggak ngambil ya opo. Di sini berkah melimpah sampai turah-turah kayak gitu.
Ya karena perumahan dan perumahan dosen lagi mungkin udah lebih-lebih budgetnya, bukan itu makanannya. Padahal kalau dibungkuskan ya saya mau juga. Jadi namanya berkat itu. Ngaji itu yang penting nyari berkat. Kalau ilmu namanya barokah, nur rahmat. Kalau pahala itu namanya barokah. Orang ngaji itu loh, walau ini mungkin 15 menit, tapi keutamaannya seperti majelis sufikin khairun min ibadati sittina sana. Orang ngaji kayak kita ini seperti ibadah 60 tahun. Itu cuma sebentar. Karena kalau memang 1 jam ditinggal saya. Dan hadis riwayat Ibnu Majah itu nomor 40 itu bilang, man ta'alama baban min kitabillah, siapa orang yang dia itu belajar satu bab. Sebetulnya sebelum hadis ini, man ta'alama ayatan min kitabillah, siapa yang belajar satu ayat dari kitab Allah itu faka'anna ma'antusalliya mi'ata rok'atin, seperti orang sholat 100 rakaat. Kayaknya saya ragu lihat wajah-wajah panjenengan. Jangankan 100 rakaat, 2-3 aja orang nggak bisa tumanina. Kita yang 11 coba agak panjangin dikit, besok tinggal separuh ini. Di awal mungkin penuh, sekarang kemajuan juga ini. Ini ketolong karena ada anak SD. Coba gak ada anak SD ini. Ini udah di depan betul. Makanya harus ada undian umroh dan absen ceklok yang 30 hari tuntas terawih. Gak apa-apa kan, motivasi dapat dunia dan akhiratnya. Kalau di Gondang Legi itu 50.000, anak-anak kan 20. Itu gak apa-apa. Ada yang tanya ke saya, Ustaz gimana itu? Ya gak apa-apa, kan memang dicuruhnya nyari dunia dan akhirat. Nah, uangnya dunia, salatnya akhirat. Lupa gak ikhlas, kamu kayak Tuhan aja. Yang tahu ikhlas itu hanya Allah dengan hatinya. Wong Allah bilang nyuruh nyari dunia dan akhirat toh. Mohon maaf, kayaknya saya gak mau toh kesini kalau nggak dikasih amplop. Kok malih terus terang. Saya nggak pernah nyari amplop, yang saya cari isinya. Kurang 5 menit Bapak Ibu. Saya belum ke materi ini. Baru lihat kondisi fenomena kok saya kayaknya udah harus nyampaikan berkah. Betulnya saya ingin menyampaikan tentang doa itu di Ramadan itu tiap detik, tiap menit mustajabah. Tapi ini doa berkah aja belum tuntas. Tak tuntaskan dulu berkah ya. Atau nggak usah saya jelasin satu-satu. Saya bacakan aja doanya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih daita bainina wahdina subulas salam wa najina minad dhulumati ilan nur wa janibnal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li nikmatik musnina biha qabiliha wa atimaha alaina. Ada 10 permintaan. Hadisnya sahih ya. Jadi doa berkah, doa Nabi yang disampaikan pada Abu Zar seperti ngajarin doa tasyahud, kata Abu Zar. Nabi kalau nyuruh itu. Wa barik lana, yang Allah berkahi hamba fi asma'ina, di pendengaran hamba. Orang tua itu yang agak kurang pertama adalah pendengaran. Minta sekalipun sepuh pendengaran itu sehat. Dan pendengaran yang diberkati itu dia kalau dengar adzan kakinya melangkah. Orang ke masjid bukan karena pinter, bukan karena statusnya tinggi, bukan karena jabatannya tinggi, bukan karena kuat, bukan karena sehat. Orang ke masjid karena dapat hidayah. Ulaika iyakunu minal muhtadin, surat 9 ayat 18. Orang ke masjid adalah orang yang sedang dapat hidayah. Dan kita minta hidayah 34 kali. Dengan ihdina dan wahdini kali 17, 34. Indikator kita dapat gimana begitu ada orang adzan kaki melangkah ke masjid. Panggilan kita nggak banyak, oleh Allah dipanggil 3. Kalau ada adzan datangin. Kalau untuk haji daftar aja, masalah nggak berangkat itu izin Allah. Jangan diganti dengan umroh, karena umroh itu tidak wajib tapi sunnah. Jangan sampai tabungan ONH diambil juga karena merasa nggak akan berangkat, diganti dengan umroh. Salah menurut saya. Orang kerinan bangun jam 7 lalu dia niatin sholat duha untuk ganti sholat subuh. Ya keliru.
tetap niatin sholat subuh, habis itu mau sholat duha boleh, tetap niatin berangkat haji dan daftar beli porsi, bahwa nanti gak berangkat udah ada alibi, Tuhan hamba udah daftar, salah panjenengan gak ngizinin hamba berangkat. Allah bisa disalahkan nanti dengan kita karena ada alat bukti, ini loh tabungan ONH saya. Selesai kan. Dan panggilan ketiga itu adalah ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Orang kalau datang SK surat kematiannya nggak bisa dibadalkan. Ini khotib gak datang cari badal. Bahkan orang mau nikah itu gak datang itu bisa ada badalnya loh. Tapi kematian mau gak mau, suka gak suka, siap gak siap, dia harus berangkat. Masih gak punya bekal karena udah habis jatahnya. Oke. Yang kedua, di penglihatan kita, wa absarina, kita minta diberkati. Orang yang penglihatannya diberkati itu, dan orang tua yang kedua itu yang agak kurang kan penglihatan, sehingga harus agak jauh. Jadi rabun dekat, yang dekat kelihatan jelek, istri tetangga kelihatan cantik. Nah, itu penyakit orang tua itu. Faktor U, banyakin doa barokah agar istri selalu kelihatan cantik. Itu. Dan orang yang diberkati penglihatannya, setiap hari dia bisa baca Quran. Walaupun nggak bisa ninggalin WA, Twitter, Instagram, Facebook, nggak apa-apa. Tapi Quran jangan tinggalin. Karena yang akan menemani kita nanti di alam barzah itu adalah Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena nanti akan datang yang melindungi, menemani, menaungi, membantu, menjaga kita di alam barzah, bukan nabi, bukan amal saleh, tetapi bacaan Quran. Dan bunyinya ikro, moco, bukan darus, bukan tafsir, bukan amalkan, itu terlalu jauh. Bunyi ayat itu baca. Makanya di kampung saya pulang setengah 11, jam 11, di sana itu masih baca dan sampai jam 12. Saya sampai kok iso ya. Kadang ada orang wis gak baca, dia menghakimi Allah paling gak ikhlas, moco mlebu speaker. Lah kamu ngapain? Lihat YouTube, sepodo dene itu. Saya seneng kalau ada orang yang baca Quran, karena per huruf itu 10 kebaikan. Berapa sih jumlah huruf di Al-Quran? 328.018. Kalikan 10, dapat 3 juta kebaikan. Panjenengan ngasih takjil 1 kebaikan, nolong orang 1 kebaikan, baca Quran 3 juta kebaikan selama Ramadan lah, karena ini syahrul Ramadan unjila fihil Quran. Baca Quran, apalagi nanti kalau Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai habis tarawih masih ditutup lalu dikunci, selesai. Minta di istri berkah, di pasangan berkah, di anak berkah, di rezeki berkah. Doanya di sini halaman 68. Ini ada doa berkah, ada doa afiat, ada zikir, sholat. Kalau ongkos cetaknya 50.000. Ada enggak yang hafal? Tak kasih, betulan saya enggak bilang. Yang hafal, acungkan tangan. Oh, minum. Tapi pikir mau ngacung tiba-tiba ngombe. Oke, berarti deal ya. Takmir saya bawa bukunya itu. Nanti bayarnya kalau ingat. Kalau lupa udah diikhlaskan. Kayaknya Bapak Ibu waktunya habis, saya gak mungkin nambah. Kalau nambah kayaknya tahun depan saya nggak diundang lagi. Karena kakean ajen mau ngomong gak kerasa kok, sing ngenteni wis ngantuk-ngantuk. Terakhir dari saya, ada hadis saya bacakan, salasu da'watin mustajabatun lahunna. Ada 3 kelompok orang kalau doa pasti diijabah. Lalu ditegaskan lagi oleh Nabi, la syakka fihina, enggak diragukan, enggak ada kesangsian, pasti diijabah. Yang pertama adalah dakwatul madlum, orang yang terzalimi, orang yang terzalimi. Jadi kalau calon favoritnya nggak jadi presiden, ya itu kayaknya terzalimi. Ini mumpung Ramadan banyakin doa. Yang kedua, dakwatul musafir, orang yang bepergian. Susah juga ya.
Kalau bepergian itu memang capek. Tapi ada yang kayaknya kita nggak susah. Dakwatul walidaini ala waladihima. Doanya kedua orang tua, berarti laki perempuan, ibu bapak, untuk anaknya. Siapa yang mau doain anak kita kalau bukan kita? Dan ini mumpung Ramadan, setiap waktu mustajabah. As-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa hingga nanti berbuka. Yang kedua, as-shaimu hina. Kalau tadi hatta, kalau ini hina, ketika akan buka. Jadi orang ketika akan buka bukan disuguhin makanan lalu sudah ngadep takjil itu, keliru itu. Takjilnya biar dibawa lalu doa ngadep kiblat, karena itu mustajabah. Orang tua, jangan lupa doakan anak kita, karena ada anak yang sukses dan berhasil itu bukan karena usahanya aja, tetapi barokah doa dari orang tua. Apalagi yang masih hidup. Al-walidu ausatul abwabi fil jannah, pintu tengah surga, doanya mustajabah dan cespleng. Minta maaf atau silaturahmi bukan habis Ramadan nih, sekarang ini, apalagi belum masuk di 10 terakhir, karena di situ fihi lailatun khair min alfi sahrin. Ada satu malam yang kategorinya lebih baik dari 1000 bulan. Bismillah, kita buru aja. Dan bahasa hadis terakhir bulan Ramadan di 10 hari, dan kita belum nyampe sana. Kita buru, bismillah. Tidurnya ganti di siang hari. Kalau lagi ngajar itu mahasiswa biar lihat video aja, ngunduh di YouTube. Lalu kita minta izin. Nah, mohon maaf ya Bapak, tadi malam itu melean, buru Lailatul Qadar gitu. Anak-anak seneng itu, dengerin kita udah males itu. Begitu sudah lihat video, seneng ya. Bahkan doanya mudah-mudahan Bapak terus tidur gak bangun-bangun. Susah. Baik Bapak Ibu, karena udah overdosis, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik umurana wa sayyi ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisari abidna wa qti hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.